Udah kerekam belum tuh? Udah deh kayaknya. Ini udah kerekam apa belum sih? Oh udah. Baik Bapak, selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pasar uang dan juga pasar barang. Di sini saya sendiri Irza Febrian, ada Marsila Francisca, Raisa Walda Salis, Nyayuta Syaputri, Fitri Anita Sudrajat Budiarto. Next. Model IS dan LM. Model IS dan LM adalah interpretasi terkemuka dari teori Thales. Tujuan dari model ini adalah bentuk untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandangan terhadap teori ini, model IS dan LM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser? Next. IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang, karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang. Tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model IS dan LM. Next. Pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawar dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga I atau R serta tingkat pendapatan nasional Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Next. Berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perpotongan Keynesian. Dalam The General Theory, Keynes mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang diproduksi dan makin banyak pekerja yang dikaryakan. Masalah selama masa resesi dan depresi, pengeluaran yang tidak cukup perpotongan Keynesian berupaya membuat model dari kedua pandangan ini. Next. Pengeluaran yang direncanakan. Perbedaan antara pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa atau produk domestik bruto GDP. Pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Determinan pengeluaran yang direncanakan. Dengan mengasumsikan bahwa perekonomian adalah tertutup, sehingga ekspor neto adalah sama dengan 0, yang dimana rumusnya pengeluaran yang direncanakan ditambah jumlah konsumsi ditambah investasi yang direncanakan ditambah perencanaan pemerintah. Next. Pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan. Pengeluaran yang direncanakan tergantung pada pendapatan, karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi, yang merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan. Kemiringan fungsi pengeluaran yang direncanakan ini adalah kecenderungan mengonsumsi marginal atau MPC. Next. Perekonomian dalam equilibrium.
Asumsi bahwa perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi dasarnya itu, rencana yang telah terrealisasi tidak dapat diubah kembali, dengan mengingat bahwa Y sebagai GDP tidak hanya dengan pendapatan total, tetapi juga dengan pengeluaran aktual total atas barang dan jasa. Jadi pengeluaran aktual itu sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada perpotongan Keynesian. Equilibrium dalam perpotongan Keynesian yaitu di titik A pada saat pendapatan atau pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Next. Selanjutnya yaitu ada kenaikan belanja pemerintah dalam perpotongan Keynesian. Kenaikan belanja pemerintah sebesar delta G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah tersebut untuk semua tingkatan pendapat. Kenaikan dalam pendapatan delta Y melebihi kenaikan belanja pemerintah. Jadi kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Perpotongan Keynesian membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan I adalah tetap. Investasi yang direncanakan tergantung pada tingkat bunga R, dan hubungan di antara keduanya dapat ditulis dengan I sama dengan I dalam kurung R. Kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan turun. Sebaliknya menyebabkan pendapatan turun, maka kurva IS miring ke bawah. Next. Kebijakan fiskal dan kurva IS. Kurva IS menunjukkan tingkat bunga berapapun tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju equilibrium. Tingkat pendapatan tergantung pada kebijakan fiskal. Kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam uang dan pasar jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai kurva LM dan teori preferensi likuiditas. Nah, di sini kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Nah, hubungannya dapat dilihat pada teori tingkat bunga, disebut juga teori preferensi likuiditas atau the theory of liquidity preference. Nah, Keynes pada The General Theory menjabarkan pandangannya tentang tingkat bunga yang ditentukan dalam jangka pendek likuiditas adalah teori preferensi likuiditas. Teori itu menyatakan tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid uang. Perpotongan Keynesian merupakan kerangka untuk kurva IS, sedangkan teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Nah, untuk materi selanjutnya kita bisa melihat ada teori fluktuasi jangka pendek. Di sini terdapat strukturnya, di mana diagram skematik tersebut menunjukkan bagian-bagian yang berbeda dari teori fluktuasi jangka pendek yang disatukan. Dan perpotongan Keynesian menjelaskan bahwa kurva IS dan teori preferensi likuiditas menjelaskan kurva LM. Kurva IS dan LM bersama-sama menghasilkan model IS-LM yang menjelaskan kurva permintaan agregat. Dan kurva permintaan agregat adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat yang digunakan para ekonom untuk menjelaskan fluktuasi aktivis ekonomi jangka pendek. Baik, sekian presentasi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.